Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna yoyo cupnya. Fotonya udah banyak mbak di video, nanti tak ambilin. Itu Ipit. Ya sekarang kita mau menuju ke itu KRTI. Ya, Iya. untuk di dokumentasi. Radio Taiwan Internasional. Coba dari YouTube. Belum, kemarin tuh aku masih ada dapat apa ya? Aku nggak mikir Teguran. HP ku di tasnya Mas Adi di bawah. Karena kemarin itu Halo Mbak Denis. Halo. Ini mau kunjungan ke RTI SI ya? Iya, ada acara wawancara jurnalistik komunikasi siber Ya, Asia. semoga lancar ya. Amin, makasih doanya semuanya. Iya. Dari belakang dong. Namanya siapa? Masih di kakak sini. Namanya siapa? Hatibi. Hatibi. Ini udah lama belum? Alhamdulillah udah. Berarti Mandarinnya udah jago dong? Ya alhamdulillah. Nulisnya aja belum. Mohon bisa. izin buat foto-foto. Boleh. Soalnya Yang pertama biasanya gitu kan? iya kan punya YouTube. Satu aja. Yuk, ayo cocok. Habis ya? Itu habisin nggak apa-apa. Itu Mas Adi itu dia yang minta aku dibawain bawa jagung, ya udah saya goreng. Kan di inbox itu kan apa itu namanya? Tak suruh mau apa tak masakin gitu. Saya memang
bareng-bareng makan gini kak. Mana ada mau kerupuk gak? Itu ada kerupuk kan? Di jalan. Itu kerupuknya. Mau gak kak? Iya. Kerupuknya lupa. Ini kerupuk yang ini. Ini tadi lupa sama kerupuknya. Ini kak, ambil kak. Lupa. Ini udah ada, nggak apa-apa. Ini yang jenis lain. Oke lah, masih oke lah. Bisa. Perasaan saya nggak bersih. Buat kalian pedes ya? Ibu ini di video nggak apa-apa ya? Boleh, Mbak. Masukin YouTube. YouTube-nya aku sendiri. Kalau makan pakai tangan di video ya namanya. Ayo. Kalau orang tua emang ini ya maksudnya adanya udah ada kerupuk ya. Orang Jawa kalau nggak ada kerupuk kurang sedap kayaknya makanya. Aku kerupuk itu juga bikin sendiri loh kak. Waktu itu lupa mau saya bikin kerupuk apa puli itu. Mau saya goreng waktunya. Gitu kerupuk puli bikin sendiri. Iya sih, cuman iya itu karena kan gede banyak. Mbak. Aku lupa. Cuma satu kamu sendiri ya? Ya kayaknya ya. Aku tuh anak tiri ya. Aku tuh anak tiri. Gak apa-apa lah, semangat. Nggak ngerti. Ini sumpah, saya nggak tahu ini kerupuk jenis apa ya. Masa aku bajunya beda coba ya. sendiri? Itu jengkol lah. Oh, jengkol loh. Iya, itu Oh, jengkol. lah. Walah, baru tahu. banget makan ini. Bagus jengkol. Saya Semuanya tahu. Bener, jengkol. Bahasa jengkol Iya, ya. rasanya jengkol. jengkol ini. Aku nggak mau. Nggak mau. Enggak. Oh. Iya nggak ada, ini kerupuk jengkol. Segalanya dia tahu. Segalanya. Gimana bikinnya nih, Mbak? Hah? Jengkol sama nasi ya? Ya enggak lah, ini jengkol sama tepung lah. Ya pasti tepung lah, kalau nggak ada kerupuk. Iya. Enggak, jengkolnya diapain gitu? Jengkolnya Siapa lagi yang mau jengkol, jengkol. jengkol? Bubuk jengkol gitu. Ditumbuk. Saya jadi kreatif masak itu. Jengkolnya Nggak bau kan? Nggak bau. Gini loh. Bawahnya nambah ya. bagiannya karena apa sayurnya? Aku 19 semester 1 kan? SKS-nya kan? SKS-nya. 19 24 itu suruh milih. Itu semester 3 kan? Emang dulu waktu semester 1 masih sebulan tugasnya udah banyak banget ya? Kalau tugas kuliah jangan harap. Masih sebulan gitu. Kayak koran. Sebulan tugasnya banyak. Makalah terus. Ya, makalah penelitian. Ya apalagi penelitian, waduh.
Aku nggak tidur. Saya aja nggak tidur sampai jam 4 habis itu nggak ke set. Aduh, ya udah balik foto balik tak tempel ya, jadi tempel udah kirim aja udah senilainya. Alhamdulillah bagus lah nilainya. IPK-nya 400 semua ini. IPK-nya bagus loh Bu. Apa yang gak ada sinyal kan gitu kan. Ada yang Ya guys, ini ada di RCI lah. Radio Internasional Taiwan. Enggak, yang mahasiswa baru yang dari yang di bawah kan ada kan di Taichung. Makanya yang kita hitung Thailand sama kita hitung Jawa. Yang Mbak siapa kemarin? Yang 203 itu ya? Oh iya, Anila. Dia kan Anila satu kelas sama aku kan? Data. 203 kan Anila kalau nggak salah. Apa enggak? Darsum 203 apa? Hong Kong. Ini Darsum. Kayaknya dia tahu kalau dibicarain dia ngechat di grup kan. Dia lucu. Kayaknya dia berasa kalau dia ngomong. Kalau Hong Kong tuh bebas liburnya. Bukannya di Arab Saudi, yang di Arab itu kayak gitu. Itu Mbak Tuti. Itu Mbak Tuti itu dulu juga di Taiwan kan. Bukan kemarin yang ngomongin Mapala itu mau kemana? Apa? Mapala. Soalnya aku bulan 7, bulan 8 pulang. Pulang ke Indonesia, gimana mau ikut? Cuti. Hah? Cuti. Aku mau menengok ayah tercinta. Hah? Amin. Ini apa? Amin. Polos tapi. Bu, kamu nggak ada? Dia nggak ngomong, aku doyan. Itu tuh bikin Mapala kayak UT gitu ya? Yang jelajah-jelajah gunung-gunung gitu. Nah, camping lah. Itu mau kali kita camping. Kamu mau ngapain? Nggak ada waktu camping. Mapalanya kayak mendaki gunung gitu. Kita kalau mau itu ngadain tour itu loh. Bagus. Tur apa? Tour. Tur Rekreasi. Mapalanya rekreasi. Nggak apa-apa. Itu kan bagus. Tapi rekreasinya ke wisata dulu apa yang belajar-belajar itu? Nah, belajar dulu. Yang tahu. Senyum tahu ya. Enggak, itu kok ada kartu namanya ya? Itu kartu namanya bikin sendiri ya? Tuh kan aku tuh di anak tiri kan. Ya kan kamu semester 1, jadi kan belum tahu tadi. Nanti kan kamu kelompok kamu itu lagi nanti. Soalnya kelompokku dari Indonesia semua. Enggak ada yang di Taiwan. Ya itu gabung aja minta mereka. Itu pesennya ke siapa? Pembajanya? Belum dong. Semua. Karena di Taipei kan dia. Ini kayaknya ambilnya mentah ya. Enggak, mentah ini. Mentah ya.
Jadi kita bisa dengar rame-rame, nah, diturunin ini enggak gitu. Karena kita juga penasaran, pengen tahu juga. Tadi kan bilang baru juga. Tadi kita pikirnya bahwa ini sama dengan kayak universitas terbuka. Terus bedanya apa antara dengan ini dengan universitas terbuka? Cuma yang tadi yang apa? Izin jawab. Bedanya Diturunin juga. bedanya kalau kita kan lewat lembaga ya, lewat BJI. Bukan, maksudnya bukan itu. Perkuliahannya dia. Mungkin seperti ini sih. Mungkin saya jawab aja deh, izin jawab. Dimajuin aja bisa dimajuin terus. Mungkin untuk sistem program dari program studinya kita ada 5 jurusan. Jadi 5 jurusan itu manajemen, akuntansi, sistem informasi, komunikasi, sama bukan informatika. 5 jurusan. Terus cara daftarnya gimana? Ada link. Syarat pendidikan. Nah, untuk operasional dari luar negeri sama reguler yang dari Indonesia itu kita berbeda dari sistem operasional. Ada perbedaan sih, maksudnya dari sistem reguler di Indonesia sampai di Taiwan, di 17 negara untuk luar negeri itu beda ya. Beda sekali. Kalau tahun ajarannya sama dengan Tahun ajarannya dengan Indonesia sama. Sama, maksudnya mulai bulan Semester mulai satu. bulan Semester September sama, ya. sampai Juni gitu Ya, kan. sama ya. September sampai Januari ya. Januari. Oh, terus kalau seandainya nakalan nggak kuliah? Kalau Natalan, Nakalan, Nakalan. bandel. sama saja sih kayak di kampus-kampus yang lain, sama saja. Bisa di apa istilahnya di Bisa. di Iya, apa iya. di istilahnya DO ya. Iya. Oh, iya. Sama saja. Itu Ulang lagi gitu, Ya, mata harus kuliah ulang lagi. Ibaratnya kita kalau ingin cuti kuliah juga bisa. Jadi Bisa. kita Oh, kasih tahu cuti ke satu semester. ini Iya. kan gitu bahwa saya Nah, semester artinya ini kemana? Nyasar nggak sih? bisa melanjutkan. Oh, gitu. baru di ngomongin panjang umurnya. Ada Ada skripsi juga. Oh, gitu Berarti gitu. lumayan berat Tapi juga ya. mungkin skripsinya mungkin lebih ke Laporan. tugas, laporan saja, mungkin ada sistem yang lebih agak ringan sedikit daripada yang di reguler yang di Indonesia. Oke, kalau kayak gitu kita mulai deh ya. Jadi kalau silakan duduk. Baik. Dan pertama-tama saya kenalin diri dulu karena tadi mungkin sudah dikenalin setelah makan biasanya lupa ya. Atau pertanyaan nama saya siapa? Itu masih ingat tadi. Ya, saya Farini Anwar. Saya koordinator dari Radio Taiwan Internasional untuk siaran bahasa Indonesia. Dan di sini ada rekan-rekan saya di sini yang saling memperkenalkan diri. Pakai ini ya. Amina Chandra. Saya Yunus Hendri. Saya Cindy. Ya, masih. Saya Linda. Oke, namanya satu-satu aja. Nah, sekarang gantian dong. Perkenalkan diri juga. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Farini dan teman-teman semua atas sambutannya sangat luar biasa bagi kami. Kita mengucapkan terima kasih juga telah menerima kami dari Universitas Cyber Asia dan kami bisa berkunjung ke RTI. Baiklah, saya mewakili teman-teman. Nama saya Adi Wahono. Kebetulan saya ditunjuk sama teman-teman ini sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Taiwan Universitas Cyber Asia. Samping saya ini dengan Mbak Diana. Silakan Mbak Diana. Perkenalkan, nama saya Dewi, tapi biasa dipanggil di nama panggungnya Diana. Oh. Karena teman-teman di luar itu sudah terbiasa dengan nama Diana, Iya. tapi kalau nama asli saya Dewi Radiangga ini. Wah, jauh banget saudara. Jurusannya saya di Prodi Komunikasi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Wiwin Winarsi. Saya di Prodi Komunikasi. Saya juga selaku kepengurusan Hikmat yang ada di Taiwan, Ikatan Mahasiswa Cyber Asia Taiwan. Yang lainnya mungkin Habibie. Perkenalkan, nama saya Habibi Qasidah, biasa dipanggil Habibi. Saya jurusan Prodi Manajemen. Terima kasih.
Pengen. Dipencet top ya. Oke. Udah ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Rita. Pengeluarannya yang semester sekarang itu wajib Oh, ada. gitu. Jadi tiap semester setiap Mungkin angkatan. karena ganjil atau karena Oke, biar membedakan. Kalau kita kan semesternya ganjil, kalau mereka kan harus semester. Gitu. Tapi dari awal kan masih warnanya masih dua ini ya. Kemudiannya belum tahu. Iya. Pak Kartini. Terima kasih atas waktunya semuanya. Perkenalkan, nama saya Kartini, dipanggil dengan Mbak Jenis dari Guru. Oh iya. Ada nama sama samaran semua ya. Ya, saya prodi komunikasi, jurusan komunikasi. Terima kasih. Jadi semuanya kebanyakan jurusan komunikasi. Radio internasional, radio gelombang pendek itu biasanya di tempatnya sendiri malah tidak terdengar. Jadi biasanya kita tujuannya itu menyebarkan ke internasional untuk mengenal yaitu di radio tersebut sama negara tersebut. Jadi kita juga di Indonesia kan ada RRI kan. Nah RRI biasanya juga ada berbagai bahasa untuk memperkenalkan Indonesia dan memperkenalkan radionya itu sendiri. Jadi kita juga sama RTI, Radio Taiwan Internasional, yang sebenarnya itu fungsinya tadi untuk memperkenalkan Taiwan kepada dunia. Nah tapi belakangan pas tahun 2000 sekitar 1996 ya, 1996 itu baru mulai ada yang namanya program 2 yang mana ditujukan untuk masyarakat Indonesia atau masyarakat yang bisa berbahasa Indonesia di Taiwan. Kalau dilihat dari sejarah itu kan Taiwan dan daratan Tiongkok ya kan. Kalau Anda ikutin daratan Tiongkok sendiri masih menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari dia. Tapi kan Taiwan sendiri bilang dia adalah sendiri. Nah pada saat adanya RTI itu masih ada di Nanjing. Nanjing itu daratan Tiongkok. Nah setelah itu baru diboyong ke Taiwan setelah 1949. Pada saat mereka partai KMT itu pindah ke Taiwan. Jadi 1949. Nanti kita juga ada kesempatannya untuk kalau ada waktu kita kesempatan ke museum RTI. Di sini kita juga ada museumnya. Nah, ya selanjutnya itu pada tahun 1957 nih setelah selang 29 tahun barulah ada siaran bahasa Indonesia. Nah seperti yang tadi saya katakan, siaran bahasa Indonesia itu dulu hanya untuk disiarkan ke internasional. Jadi ke Malaysia, ke Hong Kong, kemudian juga sampai ke daratan Timur juga ada, kemudian juga bahkan sampai ke Amerika, India dan lainnya. Itu selama salurannya bisa tercapai. Jadi di Taiwan sendiri memang nggak bisa dengar. Nah pada tahun 1996 yang saya katakan barulah ada program tambahan yang waktu itu masih ada Voice of Asia lah, Voice macam-macam lah perubahan. Ada sempat Radio Taipei Internasional pun ada disiarkan juga itu untuk yang domestik sebagian biar didengar. Nah pada tahun 2006 itu boleh bilang puncaknya ya dari bahasa Indonesia, di mana pada saat itu sejak tahun 1990-an kan itu KMI mulai berdatangan kan, berdatangan ke Taiwan dan lama-lama mereka juga istilahnya menyampaikan kebutuhan mendapatkan informasi. Nah RTI mendengar ini juga berusaha untuk memberikan pelayanan. Jadi pada tahun 2006 sempat bekerja sama dengan salah satu stasiun radio FM di Taiwan, itu jadi jangkauannya selain shortwave gelombang pendek juga ada gelombang untuk yang FM supaya teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan bisa mendapatkan informasi. Nah pada saat itu boleh bilang ya Kamina juga sudah bergabung ya. Kalau yang lainnya masih muda sih tampaknya ketahuan ya. Bukan berarti kita ngomong ya pada saat itu juga sempat merasakan bagaimana antusias teman-teman di mana saat itu bukan digital, bukan yang namanya tidak ada yang namanya smartphone. Smartphone ada aja kapan sih ya? Smartphone itu tahun 2000
2010-an ya. Nah pada saat itu namanya sebulan atau sebulan sekali lah ya, kita kan ngumpulin untuk surat-suratnya bisa mencapai sampai 6.000 sampai 10.000 surat dari pendengar. Surat tangan, bukan ini ya, bukan dulu belum ada. Jadi ya begitu antusiasnya, bahkan dulu juga ada acara yang istilahnya acara puisi, karena orang Indonesia kan senang sekali puisi kan. Itu kita pernah mengalami tuh masalah itu, masa itu. Sampai istilahnya ada call in call out juga ada. Jadi mereka semua telepon sampai kita batasin 1 minggu 100 untuk call in, untuk kita ditayangkan di radio. Kemudian juga ada pulpen yang surat-suratnya boleh bilang antusias pendengar lah. Dari yang di selatan, mungkin di daerah Thailand juga itu banyak, semua sampai di daerah Taipei. Nah tapi ya pilihan pendengar, jangan-jangan pada nggak tahu ya pulpen apa istilahnya. Pilihan pendengar dulu yang kalau di Indonesia AM ya, Anda meminta kami memutar seperti itu. Jadi boleh bilang RTI yang memberikan informasi satu-satunya boleh dibilang. Setiap itulah baru mulai bermunculan ya seperti Indo Suara lah, kemudian juga ada majalah seperti majalah Intai lah, majalah yang lain-lainnya juga. Smartphone keluar, kemudian juga Facebook sekitar tahun 2010-an juga, 2011 kan, ya Facebook, kemudian juga ada IG, kemudian sekarang apalagi TikTok. Jadi untuk radio kesannya sudah ditinggalkan, tapi kenapa RTI kok masih ada? Karena tetap saja kita ada pendengar-pendengar yang masih setia, pendengar-pendengar radio internasional sama Rusia, informasi melalui secara digital. Nah, radio sendiri yang bisa memberikan informasi kepada mereka. Makanya RTI sendiri pada 2 tahun yang lalu, mulai dari 2 tahun yang lalu ya berarti tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, sampai dari tahun kemarin itu ada bahasa Ukraina dikhususkan untuk memberikan informasi kepada Ukraina. Meskipun kita sendiri juga ada bahasa Rusia. Ya fungsi radio tetap, maksudnya ya tetap aja mesti netral dan memberikan informasi yang aktual. Nah selanjutnya, nah tahun 2018, nah barulah mulai kita kembali ada yang namanya temu pendengar, kemudian juga ada acara-acara lainnya. Nah selama tahun 2011 sampai 2018 pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan, khususnya untuk pekerja migran Indonesia, yang mana kita juga mengadakan seperti acara temu kangen, yang mana pada waktu itu kan yang Viko kan boleh bilang jarang sekali kan. Mereka kalau udah keluar dari Indonesia ke Taiwan, jangan-jangan juga bilang untuk telepon aja keluarga mereka mungkin lebih di kampung, telepon juga mungkin di satu RT cuma satu, kalau telepon giliran. Dan juga di sini juga boleh bilang mungkin Mbak Kartini tahu ya gimana zamannya dulu. Telepon dilarang kan sama majikan kan, susah banget kan, mau telepon umum juga repot, kadang-kadang waktunya segala macam. Nah pada saat itu kita juga merancang acara temu kangen yang memilih pekerja migran teladan, kemudian kita memproses salah satu orang di Indonesia untuk datang ke Taiwan, mempertemukan mereka. Jadi itu sempat berjalan selama 3 kali, bukan 3 tahun, karena digilir dengan bahasa lainnya, ada bahasa Vietnam, kemudian bahasa Thailand dan juga bahasa Indonesia. Nah tapi setelah itu ternyata ya itu dia 9 tahun kemudian digital udah luar biasa. Sekarang malah nggak mau ketemu kali, udah kalau kadang Viko aja suka ribut kan. Jadi ya akhirnya ya seperti itu sudah. Dan gitu kita juga sempat mengadakan lomba foto, kemudian foto di Indonesia dan foto di Taiwan dari teman-teman Indonesia juga dipamerkan sempat di Taipei Main Station. Jadi kita sebisa mungkin tidak hanya fungsinya sebagai radio saja, tetapi juga sebagai penjembatan antara Indonesia dengan Taiwan, gitu. Ya. Nah kemudian juga seperti yang kemarin ini baru kita laksanakan juga untuk acara kegiatan di Lebaran bersama dan Kartini di TMS ya ketemu. Nah itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebisa mungkin. Tapi yang sangat disayangkan karena kita juga kan radio internasional di mana biayanya itu di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi kadang-kadang untuk segala sesuatunya budgetnya terbatas. Sampai ya waktu itu sempat kita bahasa untuk bahasa yang tadinya sampai 28 bahasa, karena keterbatasan dana akhirnya dikurangin sampai hanya tinggal 13 bahasa. Tinggal 13 bahasa
Itu karena untuk seperti shortwave ini biayanya besar, untuk listriknya lah, untuk orang-orangnya lah. Nah sekarang karena sudah mulai digital kan, jadi kita juga sudah mulai bisa juga secara online lah, atau melalui medsos aja mulai berkembang lagi. Kembali lagi sekarang sudah naik, sudah kembali lagi jadi 20 bahasa. Ya mudah-mudahan bisa lebih lagi dari seperti yang dulu. Oke, ya sampai di sini dulu. Nah selanjutnya Kak Yunus mungkin akan memperkenalkan untuk yang media baru ya. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya, Ya. Kalau boleh tahu Kak Yunus itu selaku apa ya? Penyiar. Penyiar. Oh, Nanti terima kita kasih. tadi nggak perkenalkan diri sih, cuma nama aja Cuma ya. nama aja. Soalnya Kita tadi- semua statusnya penyiar. Tadi udah ditulis namanya tapi itunya belum. Oh. Profesinya. Selamat siang teman-teman, nama saya Yunus Hendry, saya juga penyiar di RTSI. Mungkin saya menjelaskan tentang media sosial ya. Jadi memang media sosial sejak tahun 2011 ya sudah booming sekali dan sampai hari ini juga semakin booming. Jadi dan untuk media sosial sendiri ya, untuk Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia, kita punya akun di Facebook, IG, Twitter, YouTube. Tetapi tidak ada TikTok ya, karena memang ini regulasi pemerintah. Jadi memang untuk pemerintah Taiwan juga melarang lah penggunaan TikTok ya, karena takutnya banyak sekali informasi-informasi palsu yang mudah tersebar melalui TikTok seperti itu. Jadi dalam kita mengunggah atau membuat sebuah pemberitaan di media sosial itu biasanya kita ada SOP-nya. Seperti apa sih SOP di RTSI? Jadi yang pertama adalah kita itu akan menelusuri berita setiap harinya. Jadi kita sendiri di sini di RTI juga memiliki dapur berita. Jadi kita bisa mengambil dari berita RTI sendiri atau mengambil dari Central News Agency di Taiwan, yaitu CNA News, atau juga kita bisa merujuk kepada beberapa media arus utama di Taiwan seperti TVBS, atau mungkin bisa Anda sebutkan nama-nama lainnya seperti itu. Jadi begitu kita sudah telusuri berita tersebut, kita lihat lagi, kita bandingkan apakah pemberitaan itu trending di Taiwan. Jadi misalkan kayak pemberitaan kemarin diberitakan ada orang ngamuk di kawasan Taoyuan di toko 7-Eleven, ngamuk. Nah kita bandingkan apakah pemberitaan tersebut trending di Taiwan. Nah kalau trending di Taiwan biasanya itu akan kita jadikan salah satu bahan yang akan kita gunakan di dalam media sosial kita. Nah jadi mungkin kalau di sini kendalanya adalah pemberitaan tadi trending di Taiwan, tetapi apakah trending di komunitas Indonesia di Taiwan? Ini juga pertanyaan berikutnya, ya kan? Jadi, tapi meski ada kendala bahasa antara mungkin warga Indonesia di Taiwan dengan bahasa Mandarin, ini juga nggak menjadi masalah. Soalnya kenapa? Teman-teman kita ya, ini juga kita temukan fenomenanya seperti ini. Jadi teman-teman kita yang bekerja ya di rumah atau mungkin di pabrik, begitu mereka di rumah, mereka nonton TV, majikan buka TV, pemberitaan itu diputar terus-menerus. Mungkin teman-teman kita ada yang penasaran ngomongin apa sih berita itu. Nah begitu mereka buka medsos, kita RT menghadirkan berita itu. Jadi meskipun trending di Taiwan tidak connect langsung ke komunitas Indonesia di Taiwan, tetapi itu bisa menjadi salah satu tolak ukur kita untuk menaikkan berita tersebut. Jadi kita membandingkan dengan mencari tahu trending. Oke, kemudian berikutnya adalah kita terjemahkan isi berita tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Oke, dan setelah kita terjemahkan, maka kita akan review pemberitaan itu. Kita pastikan dengan nama tempat, ya apakah sama ya dengan berita aslinya, kemudian juga ada sumber berita dari mana, kita pastikan ya, kita pastikan seperti itu. Baru kita unggah ke platform kita yang saya sebutkan tadi ya, ada Facebook, ada IG, ada Twitter, dan juga beberapa lainnya seperti itu. Jadi bisa dibilang RTI saat ini juga merupakan media terlengkap ya, terupdate dan juga terpercaya di Taiwan. Jadi belum ada ya media sosial, media lainnya di Taiwan yang berbahasa Indonesia yang se-up-to-date RTI sampai hari ini. Oke. Jadi kita lihat lagi berikutnya adalah kode etik ya. Jadi di kode etik di sini yang pertama adalah adil. Jadi kita setiap penyiar diharuskan ya, kita tidak boleh memihak, harus objektif juga dan tidak boleh menyisipkan deskripsi
ataupun pendapat pribadi kita. Jadi kita harus memaksimalkan yang namanya penyampaian dan arah pendapat baik positif, negatif, dan juga mendorong dialog. Jadi harus ada dialog di sini. Berikutnya adalah fakta. Jadi semuanya harus diklarifikasi dengan cermat. Juga ada ketepatan, ini juga harus diutamakan daripada kecepatan. Jadi kemudian juga tidak diperkenankan pemberitaan yang mengada-ngada, apalagi memutarbalikkan fakta, yang tidak boleh. Berikutnya adalah umum, jadi di sini independen. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan apapun, ya, oleh mungkin partai, kelompok tertentu, perusahaan tertentu, yang nggak boleh. Jadi kita harus berpegang teguh pada profesionalisme, kemudian juga harus mengutamakan kredibilitas. Ya, jadi itu kode etiknya. Dan berikutnya adalah regulasi. Nah di sini banyak sekali pemberitaan dan jenis berita yang kita temukan setiap harinya, ya. Jadi bagaimana sikap kita untuk mengangkat sebuah pemberitaan itu juga tergantung dari jenis berita yang akan kita angkat. Misal berita anak-anak. Nah kalau ngomongin anak-anak, jadi kita ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kita lihat seperti itu. Misalkan kita nggak boleh membuka data identifikasi pribadi dari anak tersebut maupun remaja tersebut. Kalau misalkan kita mau upload fotonya, maka fotonya itu harus dibulemin, misalkan seperti itu, bagian mukanya harus dibulemin. Karena di Taiwan juga banyak peraturan-peraturan yang mengikat ya tentang anak-anak. Misalkan kita lagi live juga pemberitaan video, anak juga harus disamarkan wajahnya. Jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah ini berita kriminal. Saat kita dihadapkan dengan pemberitaan kriminal, nanti juga ada beberapa peraturan. Jadi misalkan kita harus berdasarkan pada prinsip asas praduga tidak bersalah di sini. Jadi misalkan sebelum ada vonis pengadilan, maka pihak tersangka ya ini juga harus dianggap tidak bersalah karena belum ada vonis pengadilan. Jadi dalam membuat pemberitaan tentang kriminal, kita harus menggunakan asas praduga tidak bersalah. Kita juga nggak boleh mengomentari kasus yang masih berada dalam pemeriksaan. Jadi hanya murni mungkin melakukan pemberitaan yang terjadi di lapangan. Jadi kita mungkin nggak boleh ada komentar di situ, harus sangat hati-hati. Ya, kemudian juga tidak boleh terlalu mendetil mendeskripsikan proses dan cara terjadinya kejahatan dengan berlebihan. Jadi nggak boleh. Jadi semuanya itu harus ya apa adanya seperti itu. Kemudian juga tidak boleh mengagung-agungkan sang pelaku kejahatan. Ya nggak boleh. Di sini juga ditekankan berita kriminal nggak boleh mengagung-agungkan tindakan yang ia lakukan, itu nggak boleh. Oke. Yang berikutnya adalah berita bencana. Jadi begitu dihadapkan dengan berita bencana, nah ini juga kita harus mengklarifikasi, memberikan info dengan benar dan cepat, ya. Kemudian juga kita harus menyediakan metode dan langkah penanggulangannya. Misalkan ada gempa bumi, jadi kita nggak hanya mewartakan gempa buminya saja, tapi kita harus kasih tahu juga kalau gempa bumi apa yang harus dilakukan. Kemudian juga ketika kita mungkin penyiar, kita mungkin dibutuhkan untuk datang ke TKP, maka juga kita harus diminta untuk memperhatikan keselamatan pribadi dan juga jangan sampai pewartaan kita itu menghalangi yang namanya dalam proses bantuan penyelamatan di lapangan. Seperti itu. Kemudian berita berikutnya adalah jenis berita politik dan pemilu. Nah, di sini juga sangat penting ya karena Taiwan juga merupakan sosial masyarakat yang cukup ini ya terbuka dan cukup jelas dengan politik warganya. Jadi di sini kita juga diminta untuk bersikap netral, tidak boleh memihak, dan juga harus mengklarifikasi dengan cermat pemberitaan laporan yang benar, adil dan objektif. Dan kemudian di sini juga ada untuk seluruh media di Taiwan yang juga diminta 10 hari sebelum yang namanya pemilu itu dilaksanakan, maka media itu tidak boleh memberitakan tentang yang namanya adalah data polling. Data polling tidak boleh dikomentari 10 hari sebelum ini pemilu berlangsung. Ya, jadi itu kita juga nggak boleh mengomentari data polling, kemudian juga ada kandidat pemilu juga nggak boleh dikomentari ya 10 hari sebelum pemilu dilaksanakan. Berikutnya ada berita medis. Nah, kalau kita dihadapkan dengan berita medis, maka kita harus juga melindungi privasi pasien dan keluarganya.
Kita juga nggak boleh mengekspos rekam medis dan juga riwayat kesehatan dari pasien tanpa seizin dari pasien tersebut. Oke. Jadi itu ya untuk berita medis. Kemudian juga ada berita tentang bunuh diri ya, karena di Taiwan juga sering banget ya kita melihat di televisi ya, ini juga fenomena yang sangat memilukan ya. Jadi banyak juga pemberitaan bunuh diri ya, kita juga sering temukan di Taiwan. Nah kalau di sini, nah kita juga harus bersikap, misalnya kita nggak boleh menempatkan berita bunuh diri itu di halaman depan atau di posisi yang mencolok di baik itu di platform situs kita maupun ada di media sosial. Jadi itu tidak boleh menjadi headline untuk berita bunuh diri. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh melaporkan pemberitaan itu secara berlebihan atau berulang-ulang, tidak boleh. Dan berikutnya adalah kita juga nggak boleh menggunakan bahasa yang menggemparkan ya, atau kita menganggap rasional ya aksi tersebut, itu nggak boleh juga. Dan juga kita harus mengajarkan kepada pembaca kita ya tentang fakta dan tindakan pencegahan bunuh diri itu tersebut. Jadi misalkan di setiap pemberitaan bunuh diri itu di bagian bawah akan ditulis misalkan bagi Anda yang memiliki masalah tentang kehidupan ya, Anda bisa menghubungi saluran sekian. Jadi untuk mengajarkan kepada para warga kalau mereka ketemu masalah mereka bisa datang ke lembaga mana seperti itu. Yang kemudian juga di sini juga diminta ya penyiar kita dan juga yang untuk bagi pemberitaan ini juga harus bersikap profesional dan jangan sampai terpengaruh tentang berita bunuh diri tersebut. Oke, jadi seperti itu regulasi kita. Jadi ya sekian dari saya. Kakak punya lainnya ada yang ingin disampaikan? Terima kasih. Mungkin Aminah nama saya Aminah ya. Sama sebagai penyiar hanya sedikit tambahan tadi sudah dikasih tahu oleh koordinator kita hari ini dan juga penjelasan kode etik dari Yunus Hendri sudah cukup lengkap, dan Aminah sendiri hanya sedikit tambahan mengenai teknis saja. Nah, dimana saat ini kan kita menghadapi masa dulu memang seperti yang Kak Farini ceritakan, kita sebagai penyiar hanya lebih pada radio. Nah, sementara ini kan banyak sekali tantangan-tantangan misalkan dari sosial media. Bahkan setiap orang yang sudah memiliki HP, mereka yang memiliki akun juga bisa ikut terjun dalam menyebarluaskan informasi. Jadi dan kita sendiri yang juga harus terus mengupgrade diri. Dan seperti hari ini Aminah melihat teman-teman juga begitu antusias ya dalam belajar, terus juga ikut menjadi seorang komunikasi. Jadi seakan-akan kita juga terancam ya. Kita dari posisi kita sebagai wartawan mungkin juga sudah terancam nih. Itu kita ingin banyak belajar gitu. Iya, memang benar sih ya. Walaupun seperti kita yang sudah lama berkecimpung dalam radio, kita sendiri juga harus terus belajar. Kita juga tidak boleh kalah sama dengan teman-teman yang juga walaupun sibuk dengan pekerjaan, tetapi teman-teman juga masih mau belajar dan juga terus meluangkan waktu-waktu liburan teman-teman untuk kegiatan-kegiatan positif ya. Dari hal ini kita sih cukup kagum dan salut ya. Nah, hanya ini saja. Dan satu hal dalam kita bekerja sebagai penyiar atau juga pembawa acara maupun juga seorang reporter seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Yunus tadi ya, harus mematuhi kode etik yang ada dan juga harus bersikap tanggung jawab dan profesional. Ya, itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Perlu tambahannya ya, karena RTI SI ya sudah tadi dari 1957 hingga sekarang, kita generasinya juga sudah boleh bilang banyak ya. Saya udah termasuk generasi ketiga kali ya, dari Kak Andre, kemudian Kak Maria, ada lagi generasi keempat saya ya. Jadi saya nggak setua itu. Kemudian juga Kak Amina malah mungkin bergabung dengan RTI lebih duluan, sebelumnya lebih awal sebagai freelance. Kemudian kita baru bergabung, saya baru bergabung, berlanjut dengan Kak Yunus, dan sekarang ada 2 lagi yang paling baru. Jadi kita minta bagaimana berbagi pengalamannya yang mungkin belum genap setengah tahun ya.
bergabung dengan RTI. Jadi mungkin bisa tahu bagaimana menurut mereka. Tes. Yang jelas sih belajar banyak hal baru ya. Terus benar-benar jadi kalau anak muda tuh pengennya kayak kadang kurang Ini paling kurang menginginkan nih. kurang cross check gitu loh, kayak kurang cross check, tapi kita belajar jadi lebih berhati-hati gitu, terus juga lebih netral, dan tentunya belajar sama yang senior ini yang udah lihai ya. Jadi kayak Ini ngomong seniornya agak gimana ya? suatu hal yang baik untuk perkembangan kita. Ini senior juga dia atau ada yang masih muda nih? Masih muda dong. Masih muda. Iya, kalau sebagai penyiar baru ya banyak belajar pastinya, karena kita harus belajar cara untuk menerjemahkan dengan baik dan benar, terus pakai kata-kata yang baku, karena kan kebanyakan sekarang media kan pakai kata-kata mungkin terlalu non formal ya kalau kita lihat tadi di bahasa Indonesia gitu, apalagi bahasa Indonesia kan sekarang kan banyak berubah, tapi kita berusaha pakai sesuai dengan KBBI, jadi masih banyak belajar dari para senior juga. Terus kadang-kadang ternyata terjemahan ini sebaiknya pakai kata-kata yang lebih baik, seperti ini gitu. Jadi ada banyak hal yang kita masih harus terus belajar gitu. Terima kasih. Jadi memang ya kalau dunia media kita selalu mesti update. Jadi tidak ada bilang usianya, kalau saya udah usia kepala 5, kepala 4, jadi kita tidak bisa mengikuti yang kepala 2 gitu. Jadi kita terus mesti ikutin. Jadi bidang apapun kita, meskipun kita tidak menguasai penuh, tapi kita harus tahu. Jadi tidak boleh, saya lebih expertnya di bidang politik, saya cuma politik, nggak mungkin. Jadi ya ekonomi juga mesti ngerti, ya mungkin juga manajemen mesti ngerti, sampai ke yang gaul pun juga kita sedikit banyak mesti ngerti juga. Kalau enggak kita beritanya bakalan tercekat dengan yang pangsanya yang mana gitu. Nah, demikian ya untuk yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga saja bisa menambah pengetahuan dan wawasan juga untuk Anda sekalian. Yang mungkin malah kita juga ingin tahu dari kalian sendiri, yang sepertinya banyak sekali informasi-informasi yang perlu kita dapatkan ya. Ya karena seperti yang tadi ya, kita sendiri juga nggak tahu bahwa Siber Asia itu sebenarnya universitas terbuka atau mungkin juga bagaimana gitu. Tadi terima kasih udah kasih informasinya. Atau ada pertanyaan yang bisa? Iya, Pak. Banyak sekali pertanyaan. Cuma saya mewakili teman-teman nih, kan sekarang kan eranya era digital ya. Jadi gimana ya caranya RT itu melihat voting atau pemirsa yang menyimak beritanya gitu. Akhirnya RT itu sampai sekarang masih bisa bersaing gitu. Terus kan karena RTI itu kan salah satu radio yang sudah usianya tahun ini akan memasuki tahun 95. Jadi kita divisi-divisinya itu cukup jelas. Kita sendiri tidak perlu sampai lihat rating kita, karena ada divisi untuk yang personalia lah, divisi untuk pendataan pendengar lah, dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri yang penting, udah gitu kan kita juga non profit kan. Yang penting kita memberikan informasi, bukan berarti langsung mendapatkan feedback. Jadi untuk ini kita mungkin tidak terlalu bagaimana, hanya kita harus bisa menambah, mengupgrade kita sendiri agar semakin banyak orang mendengar, agar semakin informasi yang kita bagikan itu akan semakin luas dan semakin lama semakin update dan benar, itu yang paling penting. Sama-sama. Yang lain silakan. Ada yang mau tambah? Tahu? Karena di Taiwan sendiri kan semakin banyak jumlah penduduk imigran baru maupun pekerja migran ya. Jadi sebenarnya informasi-informasi yang dalam bahasa ini pekerja migran itu sangat diperlukan. Jadi itu mengapa juga RTI bisa lebih diminati untuk mendapatkan informasi-informasi teraktual di Taiwan. Ya, itu saja. Mungkin satu lagi dari perwakilan teman saya di grup BEM. Apa saja perangkat teknologi yang digunakan dalam sistem kerja si siaran radio, termasuk peralatan produksi, transmisi, dan pemantauan. Kita juga ada bagian penyiaran, itu untuk gelombang shortwave-nya.
Ya nanti kita akan ajak Anda juga ke museumnya, kemudian kita juga akan ajak Anda untuk ke studio-studionya untuk bisa melihat langsung. Karena kita sebagai penyiar juga nggak mungkin sampai mendetail tahu teknologi itu. Yang pasti kita juga sekarang ya terus mengupdate meskipun tidak paling yang mutakhir yang terbaru. Karena otomatis seperti yang kita katakan bahwa kita ini biayanya juga dari Kementerian Kebudayaan, yang mana setiap budgetnya itu mesti dilaporkan, di-approve baru kita bisa dapat. Dan itu untuk sekali perubahan satu sistem aja itu membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar. Itu juga boleh bilang, kalau dibilang yang paling update kita nggak mungkin. Cuma kita akan berusaha dengan ya sekemampuan sebisanya kita gitu. Nanti kita akan mengajak Anda untuk ke ini ya, museum, kemudian juga langsung ke studionya. Tadi kan belum sempat kan, setelah ini. Jadi mungkin nanti juga bisa dikasih lihat. Dan untuk pertanyaan lagi, bagaimana proses pemilihan dan persiapan materi yang akan disiarkan di radio seperti berita, musik, dan program khusus lainnya? Kita sistemnya semua penyiar dikasih kebebasan untuk sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan kemampuan untuk membuat acara. Tapi kalau untuk berita seperti yang tadi Kak Yunus sudah jelaskan ya, kita ada dapur berita, yang mana dapur berita itu setiap waktu satu hari ada dikasih 2 waktu yang ditetapkan, akan disortir untuk diperkirakan ini lebih cocok untuk yang internasional, bahasa internasional, yang saya bilang ada 20 bahasa. Nah dari situ kita akan bisa pilih kira-kira untuk pendengar kita, untuk writer kita yang cocok yang mana nih untuk bahasa Indonesia misalnya. Dari sekian banyak mungkin ada 10 bahkan 20 kita pilih untuk yang kita akan siarkan di hari itu kita terjemahkan. Biasanya seperti itu. Nah sementara kalau untuk acara kembali lagi diberikan kebebasan dan biasanya mereka sudah diberitahukan bagaimana membuat acara yang sesuai untuk radio internasional, bukan sebagai radio seperti radio lokal. Beda lagi kurang lebih sistemnya. Jadi apa yang ingin disampaikan dengan fokus utama yaitu memperkenalkan Taiwan kepada dunia dan juga menjembatani antara yaitu dia pemilik bahasa seperti kita bahasa Indonesia dengan Taiwan tentunya. Ada yang ingin ditambahkan? Mina izin ya untuk menambahkan, seperti kita pada umumnya sih pada secara garis besarnya terbagi atas 2, satu adalah acara, satu berita. Jadi setiap waktu dari koordinator kami yang sudah membagi kita masing-masing penyiar itu bertanggung jawab untuk acara bidang apa. Mungkin seperti saya, acara West itu tentang jalan-jalan. Terus Kak Yunus yang perspektif mungkin lebih mengarah pada melihat Taiwan, bagaimana Taiwan melihat kejadian-kejadian dunia internasional. Nah seperti itu. Nah kemudian juga mungkin ada yang seperti Kak Mayun Indrawan, dia bisa mengenal sejarah-sejarah, budaya-budaya tentang Taiwan yang menjadi bahan acara dari dia. Nah sementara untuk berita sendiri setiap hari kita itu jam 2. Jadi mulai jam 2 ada dapur beritanya, sudah ada berita di mana kita juga harus secara tepat memilih berita mana yang pas untuk diberitakan. Kemudian dalam waktu jam 2 hingga sebelum jam 5.30 ya. Jadi jam 5 terjemahan kita sudah harus siap. Kurang lebih mungkin sekitar antara 5 sampai 6 berita dari bahasa Mandarin kita terjemahkan ke Indonesia dan sudah siap disiarkan sebelum jam 5 ya. Kira-kira begitu. Dari teman-teman ada tambahan pertanyaan? Sudah diwakilkan. Apakah ada setiap kendala di saat sebelum siaran penyiaran berita? Apakah kendala-kendala itu memang sudah dipersiapkan dari awal atau memang terkadang ada dadakan kendala yang harus di tantangannya gitu? Iya, tergantung jenis acaranya karena kita juga acaranya tidak mungkin acaranya terlalu kaku, tetapi juga nggak mungkin terlalu santai karena juga kita kan radio internasional. Jadi seperti kayak acara West memperkenalkan tempat jalan-jalan mungkin lebih anggap santai. Sementara perspektif yang mengenai lebih satu topik untuk dibahas lebih mendetail, apalagi juga berkaitan dengan Taiwan, itu juga mungkin mempersiapkannya butuh waktu. Nah, ada juga yang mungkin biasanya kalau seandainya seperti acara musik, yang Kak Yunus sudah dia dari yang berat sampai yang ringan
MPOP, Mandarin Populer juga, ya biasanya mereka cukup mungkin bisa cari bahannya kurang lebih dari internet atau enggak juga mungkin dari sumber-sumber berita untuk memperkenalkan lagu ini, penyanyi ini, itu kan lebih santai. Itu mungkin nggak usah mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, dan kendalanya biasanya kita karena kita sistemnya direkam dulu, kecuali berita. Berita kita untuk penyiaran pertama itu jam 6, tapi kita jam 5 itu sudah harus beres. Otomatis kita sebelum jam 5 kita harus mempersiapkan semuanya. Misalnya kalau berita kita 15 menit, kira-kira berapa lembar nih sistem bacanya. Nah, sementara kalau seandainya berita yang kalau acara-acara mereka seperti mereka juga ada acara FM online yang memerlukan waktu 30 menit, dia biasanya masih mereka rekamnya misalnya untuk hari ini jam 5. Biasanya mereka jam 2, jam 3 sudah mesti rampung. Karena memperkirakan kalau seandainya bahannya kurang, ngomongnya kecepatan, ternyata ini kayaknya ini salah nih, informasinya yang terupdate baru. Dan biasanya mereka baru update lagi sesuai dengan ini. Kendala-kendalanya biasanya seperti itu aja sih. Yang lain-lainnya biasanya tergantung dari pengalaman. Ini ya secara otomatis bisa dikumulatif ya untuk pengalaman-pengalamannya. Karena dari pengalaman saya sendiri saat kali bergabung dengan RTI, mungkin bikin acara 10 menit itu perlu waktu 2 jam. Jadi mesti perkirakan, jangan sampai ya udah waktunya jam siar kita masih belum selesai. Nah itu pasti nggak keburu, dan di sini penaltinya lumayan besar ya. Kalau seandainya sampai tidak ada acara yang bisa disiarkan, berarti ya itu dia akan dikasih peringatan, ya mungkin juga dipotong gajinya, diperingatannya 3 kali bakal bisa silakan untuk meninggalkan RTI gitu. Ya karena kita juga menjaga ya image RTI sendiri. Ini kan boleh bilang nggak cuma radio biasa, tapi kan radio internasional. Membawa ya itu dia, kita sekali kita blast ada di pendengar Indonesia yang banyak yang jauh lebih senior dari kita. Nah kalau seandainya ada bilang kok gini sih, kok salah ngomong sih atau gimana, wah itu kan boleh bilang mencoreng nama kita juga. Jadi untuk seperti ini kita sebisa mungkin lah, meskipun orang bilang manusia pasti ada kesalahan, tapi sebisa mungkin, seminimal mungkin dengan keprofesionalan kita. Ada yang mau ditambahkan? Bagaimana yang baru? Saya sedikit menambahkan. Ya. RTI apakah tiap tahun mengadakan acara? Itu acaranya apa aja? Kalau di luar RTI? Kalau dulu sebelum pandemi itu kita rutin mengadakan temu pendengar, istilah temu pendengar ketemu dengan pendengar yang adanya satu di luar Taipei, satu lagi di Taipei, 2 kali. Tapi sejak pandemi itu boleh bilang memporak-porandakan jadwal. Akhirnya dari tahun 2019 kita belum sempat ngadain, tetapi ternyata ada pandemi. Nah 2020, 2020 sekarang baru ada lagi, makanya terakhir kan kita mengadakan temu kangen sekaligus juga Kartini dan Lebaran di TMS, Taipei Main Station. Sementara kalau untuk pendengar di luar, di Indonesia, ini juga kita nanti, saya dengan Kak Amina juga akan ke Indonesia mengikuti acara temu kangen pendengar radio itu di Kalimantan, dan juga di Jakarta kita juga mengadakan temu pendengar sendiri khusus. Jadi pendengar kita kumpulkan yang mungkin berapa puluh orang, kita biar bisa tukar pendapat dan tatap muka. Biasanya kita rutin seperti itu. Nah karena ya itu dia kembali lagi budget dan kemudian juga begitu banyaknya bahasa, maka secara bergilir. Kalau untuk yang internasional yang di luar dari Taiwan, biasanya mereka tergantung 2 tahun atau mungkin juga 3 tahun sekali, nggak rutin setiap tahun. Tapi kalau untuk di Taiwan, setelah pandemi ini mungkin akan kembali lagi ya seperti ritmenya, atau mungkin ada perubahan sedikit. Saya masih belum tahu karena pandemi ini kan baru bulan tahun kemarin kan, bulan 10 itu juga masih istilahnya dipirit-pirit kan, belum jelas gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau dukungan dari pendengar-pendengar di Taiwan, tentunya kita akan bisa mengadakan lagi. Terima kasih Kak. Udah ya? Udah semua? Semuanya? Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya. Dan kebetulan saya ini diamanai sama Kak Meta, yaitu bagian Kabiro Kerjasama dan Kemahasiswaan untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Nah, kebetulan Kak Meta itu menitipkan email ke saya untuk di-print dan disampaikan ke Kak Farini untuk pengajuan. Tapi setidaknya
yang tadi saya katakan mungkin bisa di email langsung ke saya dalam bentuk bahasa Inggris mungkin biar penyampaiannya lebih jelas bisa kita sampaikan ke atasan karena biar gimana pun juga kita masih ada yang lebih ini lagi hanya divisi bahasa Indonesia saja. Nah, memang sih kita banyak kerjasama MOU ya itu juga ataupun kerjasama dengan ya seperti PPI, Permita kita juga tiap kali juga sebagai media partner atau yang bisa kita bantu juga kita akan berusaha semungkin memberikan pelayanan. Oke, terima kasih. Tapi mungkin untuk BBF untuk yang dalam untuk bahasa Inggris ya nanti baru kita email silakan ya, boleh. email. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan ya seperti ya. Entah kalau misalnya ada kegiatan apa juga boleh silakan memberitahu kita, mungkin kita bisa liput atau mungkin juga kita bisa support sebagai media partner atau mungkin juga ya banyak sekali kerjasama yang mungkin. Iya. Makanya kami itu ngasih itu maksudnya tujuannya biar kedepannya itu kalian tuh belajar di Taiwan itu ada tempat gitu. Iya. Dan jangan keputus. Iya. Jadi kadang-kadang kalau generasinya ini udah gitu yang baru mesti cari-cari lagi. Kasih ke mereka juga biar terusin. Iya, maksudnya kan kalian belajar online. Jangan sampai mata pelajaran itu cuma kalian dapat di Teori. online gitu loh. Jadi prakteknya nggak ada. Jadi boleh kalian ajukan itu. Makanya nanti ini saya ingin nyatet aja poin-poinnya aja kan. Maksudnya apa yang harus saya sampaikan di sana. Maksudnya satu, misalnya itu pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris dulu. Nanti kita selalu saya akan sampaikan. Karena di sini juga ada di RTI sendiri juga ada badan hukum. Jadi nanti MOU-nya nanti baru kita lihat kira-kira kita bisa kerjasamanya apa sih. Nah kerjasamanya apa nanti kita tuangkan. Nah tuangkan kemudian nanti kita akan lagi kasih ke badan hukum kita untuk dilihat kira-kira apa yang perlu ditambah atau yang mesti bagaimana. Baru kita kasih lagi ke itu. Terakhir baru kita pastikan. Iya. Nah itu apakah langsung email ke Karneta aja kabarnya apa? Boleh terserah sih. Atau Adi ngejembatanin juga boleh. Jembatanin dulu benar terakhir ya. Nanti mungkin ada lebih kelanjutannya. Iya baru. Boleh. Langsung nanti bisa. Iya dia juga kemarin bilang gitu. Dia mau coba terima kasih karena saya mau menjembatani dia bilang kan gitu. Oh iya saya bilang kan karena ini kan saya pinginnya tuh kunjungan kita ini berkelanjutan gitu Pak. Jadi ilmu saya yang dapat di mata kuliah ini benar-benar bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Di sini juga biasanya beberapa kali sih sempat terima mahasiswa magang ya. Cuma magangnya dulu pernah beberapa kali biasanya ke kantor jam Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu biasanya lebih tidak ada orang seperti Anda lihat. Ini bukan situasi ya. Iya. Iya pokoknya setelah dibaca nanti berapanya dia inbox saya aja baca poin-poinnya apa aja gitu ya. Jadi saya biar nyampein ke Saya juga ingin tahu sebenarnya dari pihak Petada sendiri ingin kerjasamanya itu seperti apa gitu aja. Iya itu makanya Karena saya kita sendiri juga kan belum pernah nih ada kerjasama dengan apalagi siber kita Iya, gitu. ya makanya saya juga kan ini hanya menjembatani. Nah setelah itu saya tuh pinginnya Kak Meta dengan Kak Fahri Boleh silakan. itu gitu loh. Iya itu langsung iya. Bagiannya dulu nanti yang itu belakang. Iya. Kebetulan juga kan nanti semester berikutnya itu Naik tingkat ya, semester jadi tingkat 2 ya. Selamat. Iya kan sebentar lagi kan. Kalian UTS-nya, UKS-nya gimana? UTS, UAS, melalui online. UAS sama UAS UTS online semua online. Jadi Iya. gimana? Full Tulis. Udah online. Itu bikin makalah gitu. Ya, Bikin kita makalah dalam kayak PDF kayak gitu. Terus bilang dong ikutin Taiwan. Kalau seandainya Taiwan kan S2 baru ada skripsi, S1 nggak usah. S2 mereka ada jenjang ke S2 3 tahun ya cuma. Kenapa? S2 3 tahun ya. Enggak, S2 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau di cyber cuma 1 tahun. Oke. Cuma 1 tahun. Jadi yang S1-nya 3 tahun setengah. Oke. Untuk S2 S2 1 tahun. Karena kita per semester dipangkas jadi 4 bulan. Oke. Jadi lebih cepat gitu. Jadi Tapi 3 tahun materinya setengah bagus itu juga. Sudah sarjana. Dikejar deadline-nya juga harus tepat waktu dan memang harus kita maksimal belajar terus belajar dan cari apa yang bisa kita dapatkan di kemudian hari gitu. Jadi tidak hanya sekedar di mata kuliah saja sih sebenarnya. Tergantung Kembali kita. lagi ya, kita juga kembali ke- terakhir juga di
pakai di masyarakat, bukan kalau teori-teori kan Teori-teori nggak ada. Karena yang diperlukan itu prakteknya, bukan Iya, itu prakteknya, teori. betul. Iya. Karena kalau praktek langsung itu lebih enak gitu, lebih tahu cara-caranya. Kalau kita cuma ngomong doang, ya cuma saja kita yang penting punya teori skillnya. aja gitu kan. Cuman Kita yang dilakukan skillnya, Iya. kalau skillnya bagus kan, ya banyak bermanfaat lah insya Allah. Oke, kalau gitu kita nggak buang waktu, kita ajak kalian ke Rame-rame. yuk rame-rame masing-masing yuk kita Rasa mau mau satu lihat. gantian ayo Mas samping Ayo, agak tengah apa? Tengah kresek. ya di sini tetap benar Oke, nah ya oh Pak oh ini ya, udah. Oke. Kak Yunus gantian Kamu agak tengah. Satu, dua, tiga. Yes. ya makasih Kemudian Habibie. wah ini calon manajer Satu, dua, tiga. Gini. Satu, dua, tiga. Oke. Iya, sama-sama. Oke, ini mau pose apa nih? Yang ini mau pose apa? Ini yang paling muda ini. Iya. Mudah-mudahan Tetepa jadi yang paling muda juga ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Ada Yuk yang calon. Harus ya. Atau sudah S3? Saya S lilin. S bu S lilin. mau sekolah? Mau harus. Sekolah baru kasih tahu sekarang. Iya kan? Kasihan anak ini. Oke, yuk. Yuk rame-rame. Tuh, di sini belum yuk. Yuk rame-rame yuk. Bisa. Hindi pa lumurong dipencet doon. Ini sekarang kita mau ke museum. Public relationship ya? Masih dong divisinya lengkap ada. Iya, ini public relationship ya. Iya. Di keseluruhan berarti ya. Wah, Bisa di video nggak sih? Boleh sih Video ya? boleh. Ini saya belum izin malah udah bikin. Tadi kamu udah ngomong kok. Oh tadi ya. Ini mikrofonnya pada saat almarhum Presiden Chiang Kai-shek mengumumkan memproklamasikan Hari Nasional. Jadi ya seperti ini. Jadi ini masih asli ya. Ininya asli, tapi ininya yang tadinya sudah yang aslinya udah karatan akhirnya diganti lagi yang baru, tapi ininya asli. Jadi zaman dulu penyiarannya seperti ini mikrofon. Kalau Anda mau, silakan satu-satu foto begini saya dulu. Iya. Siapa tahu nanti akan jadi calon presiden berikutnya. Amin. Entah itu presiden taksi, presiden apa. Yang penting presiden kan. Silakan foto masing-masing. Ganti Pak Jokowi ya. Nggak Ya, mungkin, kita Pak. kan nggak tahu foto. Kan nggak tahu. Kita Kita di sih samping lulus ya. ya. Biar Ah, sih kok mau Mesti di samping dikit ya. Iya. Baru nggak ketutup. Wah. Yang pertama, satu-satunya di sini satu-satunya yang cowok ya. Iya. Jangan ketip. Pak Adi bilang Cayo dulu dong. Jayo. Soalnya jadwalnya dulu sebelum pandemi setahun 2 kali.
Tapi belakangan yang kalau luar negeri yang nggak bisa dipastikan karena tergantung budgetnya sama tergantung kemungkinannya. Nanti kita juga akan ada yang PKPR. Jadi nanti kapannya kalau misalnya ada kegiatan boleh dong kita juga ikut gabung. Harus tapi kalau ada apa-apa tolong diramaikan ya sebentar gitu. Tahu sini aja dulu kita jalan-jalan dulu. Sebenarnya yang ada satu di pemancar di Ciai Mingxiong itu juga sampai dulu bekas pas perang dunia kedua pun bekas ada tembakan pelurunya juga masih tembak-tembak masih ada pelurunya. Kan kita ada tugas dari jurnalistik untuk bikin video apa mungkin Aku juga ada tugas itu. soft Sekarang news lagi ya. ngerekam aku. Soft news makanya kita dapat Rekaman. ini udah harus ada penjelasan dari kita juga sih maksudnya ini tentang gimana kayak gitu. Oh, ini kamu lihat aja ini semua kan ada Inggrisnya, udah ya gampang. Tinggal masukin aja nanti. Jadi ini yang dari dulu masih di Nanjing. Sama berarti kau. Baru saya update hari aku baru baca harus tanggal 22 besok. Bukannya Itu ya. Sama hari ini baru dikasih tahu besok disuruh kumpulin. kemudian ya itu dia perkembangannya udah akhirnya berpindah ke Taiwan. Welcome pertemuan. Kemudian juga Aku tangkap ini. broadcastnya masih tulis 13 languages kan. Iya. Heeh. Jadi ini zaman-zaman dulu tuh bagaimana laporannya seperti apa. Dan kita juga sempat oh silakan. Ini juga Teresa Teng almarhum, dia juga boleh bilang salah satu tamu undangan yang lumayan cukup banyak hadir di RTI acara RTI. Teresa Teng Ini buku-bukunya yang kayak Watesin. RTI. Ini yang pasti yang senior yang sekarang penyiar masih ada yang pernah ngalamin yang pakai Ini 1906 tuh di atas. 1906 Iya, ya. 1909. 974 ini. Jadi semuanya ini kan saya juga dari 1996 kan bergabung sama RTI. Jadi ya masih sempat lihat sih. Nah ini juga buat peralatannya transmitternya. Zaman dulu tuh kayak begini banget ya. Makanya saya bilang biayanya kan besar sekali pemancaran karena dia mesti listriknya. Ini itu pemancar. mancar. Iya toh iki. Wes Besar sekali. Namanya dulu mobil kita suaranya dulu katanya kalau seandainya salah mesti digunting, ditempel. Ditempel, disambung. Itu Kita mah lebih siapa berarti ya? bukan lebih lagi ribet banget gitu ya. Itu Mister siapa? Ribet banget. Mister siapa? Mister siapa? Ini Changjin Koma. Junos ini Changjin Koma. He Ing Chen. Nggak tahu siapa sih. Ini apa? Ini antara. Udah gitu ada yang Dutchwell. Dutchwell itu dari mana ya? Dutchwell Jerman. Jerman. Radio Nasional Argentina. Kan presenter bisa lewat suara, nggak harus Iya banyak ya. Itu yang lebih hebat lagi mereka kita dapat piala-piala hebat. Wah, museumnya mewah banget. Ini yang ini kayak istilahnya mau plakat. Ini yang baru 2023 ya. AIB itu. Ini kan pendengar pendengar Indonesia. Republic of Kiribati itu mana? Kiribati itu mana? Iya. Banyak banget. Iya. Ini saya mau ini lagu mau Nah ini yang Golden Bell ya. Golden. Nah ini masih belum diupdate nih 13 bahasa. Yang pendengar kirim ke kita. Oh ini juga Iya dari pendengar yang kirim ke kita. dari kayaknya dari banyak ini Banyak ya. negara ya. Makanya kok aneh-aneh gitu saya kok kenapa Banyak dari banyak bahasa.
dari orang apa namanya kalau Taiwan yang satunya tuh. Ini foto nanti dikirim. Taiwan yang pribumi itu. Apa sih yang bajunya masih ada Ini kan ini Indonesia. Iya. Iya. Pendengar Indonesia kirim ke Kayak kita. baju-bajunya dia ya. Ini berarti kebanyakannya di daerah tengah ya. Kenapa? Kebanyakannya di daerah tengah ya. Transmitternya. Yang Jepang tuh termasuk juga loh dia. Di Taipei cuma satu saja. Tamse. Tamse. Kan mesti diketing ya, nggak boleh tengah-tengah. Kalau tengah kan dia pemancarnya repot. Kalau itu kan langsung ke ini. Tuh, ini surat-suratnya. Aduh, ini sampai tulis tangan ya. Itu kalau tidur tuh kayak apa ya? Kayak piala. Ini tuh bener-bener Itu kita untuk kita kasih tahu gitu, perkembangannya. Tapi itu kalau nggak salah ada kayak semacam kita singkatnya Dulu kita masih ada buletin tuh. kalau dulu kan pena ya. dulu kan saya nggak boleh pegang HP dulu sama majikan. Terus saya itu beli HP umpet-umpetan yang bukan Android gitu. Jadi cuma ada radio gitu kan. Jadi suka mendengarkan aja kayak gitu. Chairman kita juga ikut. Chairperson. Iya, coba deh nanti kalau gitu. Kegeser terus. berarti RT itu ini ya apa namanya? Benar-benar luas. iya, perusahaan yang benar-benar sudah komplit banget. Besar banget kok ini. Besar sekali. Tanggal 21 Mei Bisa dibilang. 2023. Juga ini banget. Jadi bukan perusahaan yang Iya, ecek, bukan yang bukan. ecek. Dari Ini mana-mana. benar-benar perusahaan yang sudah tap top banget. Dari digital terus kegeser digital tuh bisa bangkrut. Kita tuh enggak ya? kita tuh Nah, bersaing. enggak. Kita Kan tuh setiap tahunnya update. Udah. kita kan kayak kita kan kita Aku nggak ikut loh ini. Nggak ikut aku gimana tugasku? Terus bahas gimana sih dosennya masa besok dikumpulin hari ini baru dikasih tahu? Ya udah. Aku tempelin aja punya aku nih. Dorong. Gimana? didorong. Ini. Kita kan didorong. Oh iya, aku kuat banget. Pusi.